budayanya, namanya, ya, imannya. Karena apa? Karena raja ingin mereka bekerja pada raja. Nah, strateginya adalah, ya, strateginya dari bahasanya diubah dari bahasa Israel ke bahasa Kasdim. Kemudian budayanya dari budaya Israel jadi budaya Babel. Pola hidupnya kayak tadi ya, suruh makan makanan raja, ya. Kemudian namanya dari Daniel jadi Belsazar, ya. Dari kemudian imannya daripada Tuhan jadi iman kepada dewa-dewa. Kemudian pola pikirnya, cara berpikirnya juga diubah. Nah, jadi si raja ini kan ingin anak-anak ini untuk bekerja kepadanya. Dan selama masa persiapan ini, mereka ini yang orang Islam ini dipaksa untuk menjadi sama seperti sekitar mereka. Nah, raja ingin mengubah dari Daniel dan kawan-kawannya yang pertama yang mengabdi kepada Tuhan, diubah menjadi mengabdi kepada raja. Nah, saat Lause lagi bikin ini ya, lagi bikin renungan ini, Lause itu terpikir ya, bukankah ini nih yang terjadi pada diri kita semua sekarang ini? Bagaimana kita sebagai anak-anak Kristen, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, dipaksa agar diri kita itu sama seperti lingkungan sekitar kita, ya. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, misalnya ya, ini kita jadi tidak sesuai dengan lifestyle orang Kristen, ya. Nih, contohnya dipaksa harus sama dengan sekitar. Misalnya kalau kita nggak ngomong kasar, itu kayaknya nggak keren. Kalau kita nggak bertingkah laku aneh, kita nggak lucu, ya. Bertingkah laku yang aneh-aneh gitu. Kalau nggak gitu kita nggak lucu. Nah, kalau misalnya kita nggak nekat, kita nggak punya teman. Nah, terutama kemarin tuh yo di sisi ya, banyak banget yang nekat-nekat. Kayaknya kalau kita nggak nekat seperti itu, kita kayaknya nggak punya teman gitu. Kalau hidup kita nggak seperti Larry ya. Nah, kemudian selain dipaksa harus sama dengan lingkungan sekitar, kita dipaksa untuk berkompromi sama dosa. Kalau misalnya kita nggak jahil, kayaknya bosan gitu ya kalau kita nggak jahil. Kalau kita nggak pengaruhi teman gitu, si ini teh begini, si ini teh gini. Kayaknya hidup flat aja gitu ya. Kayaknya nggak asik. Atau kalau misalkan kita nolak karena lifestyle itu tidak sesuai, kita dikatain, ya elah gini doang, nggak seru. Baper. Ada yang tahu kata baper? Baper itu bawa perasaan ya. Jadi kayak gampang marah lu, emosian lu. Nah, itu sama aja tuh kayak kata baper. Nah, di sini kita belajar dari Daniel. Walaupun tawaran yang luar biasa, yaitu kerja di istana, ya. Daniel itu kalau misalnya maksudnya Daniel bekerja di istana itu seperti menteri guys, kalau sekarang ini ya. Bayangin kalian kayak Jason nih ya, Jason kelas 6 kan Jess? Ya, nanti Jason kelas 6, terus SMP 3 tahun, lulus SMP jadi menteri. Nah, siapa yang gak mau kerja sama presiden ya? Lulus jadi menteri dalam waktu 3 tahun. Siapa yang gak mau? Ya kan? Tapi walaupun tawaran yang luar biasa gitu, Daniel tetap say no, nggak dulu, nggak mau Kenapa? Karena Daniel tidak mau berdosa dan menajiskan diri, ya. Daniel tetap menjaga kekudusan dirinya. Nah, kenapa sih? Mengapa Daniel berani menolak? Karena Daniel itu sadar bahwa dirinya adalah milik Tuhan dan dia memiliki pengenalan akan Tuhan sehingga Daniel bisa berani dan tetap setia pada Allah. Nah, akhirnya karena kesetiaan Daniel, akhirnya Tuhan pun melimpahkan karunia kepada Daniel. Ya, yang pertama relasional. Maksudnya apa? Daniel itu walaupun dia adalah jajahan, ya, jajahan itu berarti dia tawanan, ditangkap.
untuk dipaksa jadi kerja di sana, tapi dia disayang dan diperkenan oleh pemimpin pegawai raja. Nah, pemimpin pegawai raja jadi berarti apa? Berarti gurunya Daniel selama 3 tahun itu dia disayang. Nah, kemudian Daniel memiliki badan yang lebih sehat dan gemuk daripada yang lainnya, daripada teman-temannya yang makan hidangan raja. Nah, hidangan rajanya apa lah? Ya, hidangan raja mungkin apa? Steak sirloin, steak wagyu, atau apa? Wine, samcan, babi guling, nah gitu-gitu ya, yang enak-enak lah makanan raja tuh ya. Nah, tapi kalau Daniel kan tadi kayak di video juga makannya sayuran aja sama air putih. Nah, tapi badannya bisa lebih sehat dan lebih gemuk daripada yang lain. Nah, kemudian secara spiritual Daniel dan teman-temannya diberikan karunia kepandaian. Dia lebih cerdas daripada orang-orang yang lain. Lalu khusus untuk Daniel, dia juga memiliki kemampuan membaca mimpi dan juga penglihatan, clairvoyance. Dia bisa melihat masa depan, masa lampau, ya. Dan juga ternyata secara karir pun ternyata posisinya tetap aman, ya. Ternyata Tuhan juga kasih dia tetap jadi pegawai raja, tetap jadi menteri, walaupun dia tidak mengikuti lingkungan sekitarnya. Jadi dengan dia menjaga dirinya, menjaga kekudusan dirinya, Tuhan pun tetap mengkaruniakan itu. Nah, keberanian dan kesetiaan Daniel itu tidak terjadi tiba-tiba nih guys, ya. Itu adalah hasil dari hubungan antara kita dan Tuhan, antara Daniel dan Tuhan. Itu secara terus-menerus tuh, secara setiap hari, ya. Nah, ya, Daniel itu kalau berdoa dan ibadah itu 3 kali sehari, ya. Nah, terus nanti kalian bilang, tapi Lose, aku juga doanya 3 kali sehari. Aku doa pagi, doa makan, terus doa tidur. Enggak ya, enggak termasuk tuh doa-doa makan itu enggak termasuk, ya. Jadi ibadahnya itu ibadah kayak dia buka Alkitab, dia memuji Tuhan, dia ambil waktu sejenak dalam satu harinya, yaitu dia lakuin 3 kali. Udah kayak minum obat ya, pagi, siang, sore. Udah ada resepnya nanti kayak kita ya. Nah, imannya Daniel itu bukan iman yang Sunday event. Jadi kalau misalkan hari Minggu aja nih mainnya bagus, ya imannya kuat di hari Minggu, tapi di hari-hari biasa ya udah deh, flat aja deh, ya ke Tuhannya udah deh hari Minggu aja, hari biasa aku ya Tuhan, nggak kayak gitu ya, tapi menjadi gameplay setiap hari. Jadi kayak kalau kalian main game itu, ya udah bukan karena pas ada event kalian mainnya jadi bagus, tapi setiap kalian main emang bagus mainnya. Nah gitu ya. Jadi imannya Daniel pun begitu, nggak cuma pas hari Minggu doang, tapi ya setiap hari pun konsisten, ya. Nah, sama seperti Daniel yang setia dan taat kepada Tuhan, menjaga kekudusan dirinya, Tuhan Yesus pun sama, ya. Tuhan Yesus pun sama. Nah, Tuhan Yesus juga tetap kudus, tetap taat kepada Bapaknya, bahkan sampai mati di kayu salib buat nebus Lause, buat nebus kalian, ya. Meskipun kalian tahu ya, Tuhan Yesus juga dicobai saat masih di dunia, ya. Yang kalian pasti sudah hafal semua pencobaan di padang gurun, ya. Percobaan utamanya apa? Disuruh ubah batu jadi roti, kemudian dibawa ke bait Allah, disuruh jatuhkan diri, terus terakhir dikasih semua kerajaan di dunia, ya. Tuhan Yesus juga dicobai dan dia pun kuat, ya, percaya sama Bapaknya, dia taat, mati di kayu salib supaya kalian dan Lause yang percaya itu diampuni dan diselamatkan. Nah,
karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dan kita ini sudah jadi miliknya, kita juga belajar taat menjaga kekudusan tubuh kita. Kenapa? Karena ketika kita percaya, Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita dan mengubahkan diri kita menjadi bait Roh Kudus, ya. Sehingga kita pun harus menjaga kekudusan diri kita. Nah, kalau misalkan tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan juga miliknya Tuhan, karena itu sebelum kita bertindak, mulai sekarang ya, sebelum kita melakukan sesuatu, kita belajar bertanya nih, ya. Kalau misalkan gini, lo semua nanya dulu ya. Misalnya kalian sama teman kalian gitu, mau jahil atau mau ngelakuin sesuatu gitu. Terus tiba-tiba ada orang tua kalian atau ada lause. Pasti kan kalian gak jadi gitu untuk melakukan suatu hal itu kan, yang menurut kalian aduh kayaknya nanti kena marah nih sama papa mama nih, ya kan? Nah sama, kalau kita coba berpikir, kalau Tuhan ada di sampingku sekarang, apakah hal ini pantas dilakukan? Misalnya di sini ada Tuhan Yesus, terus dosa tentang ini, apakah Tuhan oke dengan perbuatan lause? Ya kan? Lalu yang kedua, apakah yang kita lakukan itu memuliakan Allah? Kalau misalnya ada orang lain lihat ya, lause tentang ini, apakah orang lain akan berkata, wah puji Tuhan, atau malah, wah parah banget tuh, sampai tendang-tendang kayak gitu. Nah, yang ketiga, apakah hidup kita sedang menghidupi Injil? Apakah yang kita lakukan sehari-hari sudah menyatakan kabar gembira itu? Apakah yang kita lakukan membuat orang-orang sekitar kita mendengar tentang kabar gembira, tentang Injil, ya, tentang Injil, bagaimana Tuhan yang ada di sana turun ke bumi, turun ke dunia menjadi manusia, sama seperti lause, sama seperti kalian, menderita, dicobai, ya, bahkan mati tidak bisa untuk menebus kita supaya kita bisa kembali ke surga. Itulah Injil, itulah kabar gembira. Bagaimana Tuhan yang di sana itu turun ke sini menjadi sama seperti kita untuk membawa kita ke sana kembali, ke surga. Ya, apakah hidup kita sudah membuat orang-orang sekitar kita bisa mendengar kabar tentang Injil? Nah, mari kita gunakan seluruh tubuh kita, ya, menghidupi Injil, menjaga kekudusan tubuh kita dan memuliakan Tuhan. Gimana caranya? Ya, misalnya dalam pikiran kita, misalnya kita mau marah, atau kita mau kesel, atau kita mau ada sesuatu, ya, kita berpikir kalau Tuhan Yesus ada di posisi kita sekarang, apa yang bakal Yesus lakukan? What would Jesus do? WWJD. Itu ada gelangnya dulu. Nggak tahu tuh yang muda-muda, dulu ada tuh gelangnya. What would Jesus do? Ya, apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Ya, kalau kita marah, apakah Tuhan Yesus akan marahin orang ini sampai mukul-mukul atau sampai tantrum? Kayaknya Tuhan Yesus gak akan tantrum nih. Kayaknya Tuhan Yesus malah akan mendoakan. Ya sudah, kita doakan. Yang kedua yang gak kalah penting, selain dari intelektual, dari rasio, juga hati kita. Menjaga hati kita tetap tertuju pada Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan, baik perbuatan maupun perkataan kita, itu keluarnya dari mana? Dari hati. Kalau hati kita baik, yang keluar pun baik. Tapi kalau hati kita buruk, yang keluar pun buruk. Nah, kemudian tangan kita, ya, setelah tadi dari internal, dari hati dan pikiran,
kita ke eksekusi eksternalnya. Ya, kita ke tindakan kita. Tangan kita dilakukan untuk melaksanakan karya Allah. Karya Allah itu apa aja? Berbagi, membantu, menunjukkan kasih dalam tindakan, ataupun dengan kaki kita membawa terang, kita membawa damai, kita kemanapun datang kita tuh orang-orang senang, ya, orang-orang damai, orang-orang yang tadinya ribut kita ke sana bisa kita damaikan. Kita belajar mengikuti arah yang Tuhan mau, bukan apa yang aku mau. Nah ini misalnya kita mau main, tapi Tuhan dalam hati kita bilang jangan main, nanti kehujanan, mending belajar di sana atau mending di rumah aja. Ya udah taat, belajar kakinya dibawa ke rumah, ya, bukannya malah keluar malah main. Nah, gitu ya. Kiranya Tuhan menolong kita menggunakan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Yuk mari kita berdoa.